Selamat pagi Bu Isna. Terima kasih atas waktunya. Di sini akan ada praobservasi ya, yang ketentuan sebelum Bu Isna observasi di kelas. Saya akan observasi dulu Bu Isna dalam praobservasi ini. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Bu Isna ya. Untuk tujuan pembelajarannya seperti apa yang akan Bu Isna kembangkan dalam observasi nanti? Dalam tujuan pembelajaran itu saya melalui kegiatan pembelajaran mengamati juga berdiskusi, dan siswa dapat menyebutkan apa itu arti kodo, memahami contoh-contoh kodo, dan juga beriman kepada kodo. Jadi nanti materi yang akan dibahas di dalam observasi nanti pembelajaran tentang kodo dan koda. Ya, baiklah. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Isna ini seperti apa? Dapat bisa jelaskan? Yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Ya. Lalu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan, dan juga pembelajaran mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Ya, berarti area yang akan dikembangkan oleh Bu Isna itu sangat lumayan banyak ya, mulai dari kemampuan Bu Isna menyampaikan pemahaman kepada siswa, terus yang mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi, serta apakah LKPD-nya akan ada di dalam nanti observasi. LKPD ada instrumennya. Oh iya, banyak sekali ya yang akan dikembangkan oleh Bu Isna, dan mungkin di sana juga Bu Isna harus pandai untuk membaca karakteristik dari peserta didik ya, dari tingkat dari kemampuan mereka masing-masing ya. Nah, untuk strategi yang dipersiapkan, mungkin ada strategi yang akan Bu Isna terapkan? Strategi yaitu mulai dari saya sepertinya menyusun perangkat pelajaran yang lengkap, EPP, terus memberikan contoh nyata agar siswa menyelesaikan masalah yang diberikan itu dengan materi, lalu mengelompokkan siswa berdiskusi. Ya, berarti siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya dan daya belajarnya. Ya baik, bagus sekali ya, itu strategi yang dikasih Bu Isna. Dan mudah-mudahan nanti di observasi Bu Isna dapat mengimplementasikannya, apa tujuan pelajaran yang ingin dicapai, area pengembangan yang akan dikembangkan, mudah-mudahan dapat tercapai, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Untuk itu terima kasih sekali untuk wawancara hari ini Bu Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum belajar, seperti biasa kita dahulukan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa, mengajar mereka berdoa menajati. Jangan gendut kayak kau. Rasa. Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang sudah sekolah? Ada atau sekolah semuanya? Ada semuanya? Oke, untuk hari ini yang kita akan bahas adalah pelajaran ke-7 ya, yaitu tentang menerima kode dan ada beberapa tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu diantaranya yang pertama, kalian harus mampu memahami apa itu arti dari kode dan koda. Lalu yang kedua itu adalah kalian mampu memberikan atau menyebutkan contoh-contoh kodo dan koda. Lalu yang ketiga itu kalian mampu mengimplementasikan atau mengimani dari beriman kepada kodo dan koda ya. Nah, nanti sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu akan bagi kelompok kepada kalian ya. Tapi sebelum ke pembelajaran, untuk meningkatkan semangat kalian, coba kalian berdiri semuanya. Oke. Kalau Ibu bilang buka mulut, ketawa 3 kali, 3 kali ya.
Oke, sambil tepuk tangan sebentar. 1, 2, 3. Buka mulut, ketawa tiga kali. Buka mulut, ketawa dua kali. Buka mulut, ketawa satu kali. Buka mulut, ketawa satu kali. Masih ada yang konsentrasi nih. Oke, silakan duduk lagi. Udah siap belajarnya? Udah siap? Oke, ya. Sekarang Ibu tidak akan memberitahukan dulu apa itu arti dari kodo, apa itu arti dari koda. Ya, silakan kalian buka halaman 67. Masih? Nanti Ibu blok. Silakan baca dulu. Sudah? Sekarang Ibu kelompokkan ya. Kita bagi 3 kelompok aja. Yang Ibu sebutkan nanti langsung berkumpul ya. Oke, kelompok 1 Fahul, Ridwan, Rafael, Hujan, dan Rio. Silakan di sini di sebelah sini. Ayo. Sinta sama Tania boleh di sini. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 silakan. Ajma, Elsa, Salwa, Tika. Kelompok 2 di sini di tengah. Ayo. Pakai ini kelompoknya. Kelompok 3 Aja, Ajmi, Fajri, Raka, Yasmin, Sri. Oke, sini kelompok 3. Oh di sini aja, Nanti kelompok 4 di sini. Ayo cepat. Kelompok 3. Di belakang boleh. Kelompok 4 berarti di sini ya. Afika, Winnie. Sisanya berarti ya. Kelompok 4 dari sini nanti berarti di kelompok 3. Sini pindah kelompok 4. Tadi belum dipanggil, pindah ke kelompok 4. Ini kelompok 3. Ayo.
Oke, hitungan 3 sudah mulai berdiri masing-masing ya. 1, 2, kelompok itu sini. Sudah bisa mendengarkan? Sudah dikelompokkan ya. Nah, ini setiap kelompok itu berbeda ya. Terus kita membahas pembahasan yang berbeda. Nanti di kelompok 1 kalian tadi sudah membaca atau sudah meliterasi cerita yang ibu apa tadi tugaskan. Nah, untuk kelompok 1 di sana kalian harus bisa menyimpulkan apa arti dari kode itu, ya, dari bacaan yang tadi kalian baca. Nah, untuk kelompok 2 kalian harus bisa menuliskan contoh-contoh dari kode itu apa, ya, paham? Simpulkan dari yang tadi kalian baca. Yang ketiga, kelompok ketiga harus bisa menuliskan dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak contoh tentang kode. Kalian bisa menuliskannya dari hasil tadi pengamatan kalian membaca. Nah, yang terakhir kelompok 4 itu harus bisa menuliskan hikmah atau apa ya, implementasi kalian beriman kepada kode dan kode. Bisa? Paham? Berarti bergabung sama kelompok masing-masing ya. Oke, waktunya ya, waktunya 10 menit cukup? 5 menit? 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Ayo. 5 menit. Bergabung. Oke, alhamdulillah karena kalian barusan sudah berdiskusi dengan teman-teman, kalian tahu tentang arti kode, memahami contoh-contoh kode dan beriman kepada kode. Ibu mau tanya, perasaan kalian setelah belajar tentang kode itu apa yang kalian rasakan? Ada yang mau mengutarakan perasaannya enggak? Oke, silakan berdiri. Acuma, apa perasaannya? Ya, terus apa lagi? Saya sekarang mengetahui apa orang yang tentuan Allah yang dibuat oleh Allah untuk memimpin Nabi dan di bawah manusia. Betul ya. Tepuk tangan dulu. Nah, Ibu harap setelah kalian tahu semua tentang kode itu, kalian harus bisa mengimplementasikan atau kalian harus mengimani dari beriman kepada kode. Ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, dipimpin dulu oleh ketua kelas. Silakan. Sikap. Pulang-pulang mari kita berdoa ke materi mulai. Dasar kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini walaupun hujan tapi tetap semangat ya Bu Irma ya. Bu Irma damang. Alhamdulillah ibu Alhamdulillah. Bu Isna oke damang sebagai rekan kerja Bu Irma. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, terutama Ibu Isna ya sebagai rekan kerja dari Ibu Irma yang telah membantu proses pendidikan guru penggerak. Yang kebetulan sekarang adalah
pendampingan individu yang kelima. Jadi spesial untuk pendampingan individu yang kelima adalah sebelumnya kan Bu Irma sudah melakukan Iya. pra observasi, lalu mengobservasi Ibu Isna di kelas, dan sekarang waktunya adalah pasca observasi yang harus disaksikan oleh PP gitu ya Bu Irma ya. Iya. Dan selanjutnya saya serahkan saja langsung ke Bu Irma untuk melakukan pasca observasi. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya mulai ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Isna kabarnya baik? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana setelah kemarin observasi kelas, apakah sudah ada kemajuan di dalam kelas? Setelah diobservasi di kelas oleh supervisor, saya dapat merefleksi pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, Bu. Ya. Lalu untuk aspek yang saya ingin kembangkan, mudah-mudahan sudah nampak di peserta didik. Lalu dengan kegiatan observasi ini, saya dapat memahami aspek mana saja yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. Ya, kemarin kan aspek yang ingin ditingkatkan itu bagaimana cara menyampaikan materi kepada murid sehingga murid dapat dipahami. Apakah sekarang Bu Isna sudah agak baik atau mempunyai rencana strategi yang lain untuk kedepannya lagi? Untuk kedepannya mungkin saya ingin meningkatkan lagi kompetensi diri saya sendiri dan juga pemahaman dari peserta didik yang lain. Dengan kegiatan observasi ini bagaimana perencanaan untuk selanjutnya? Apakah akan ada perbaikan dari materi itu atau akan langsung ke materi yang selanjutnya? Saya akan memperbaiki dulu materi yang sebelumnya untuk menuntaskan atau anak sudah sampai tidak kepada yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik. Kemarin tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Di sana ada diferensiasi konten, proses dan produk ya. Untuk prosesnya kemarin apakah Bu Isna mengalami kendala untuk proses pembelajaran yang kemarin disampaikan? Selama ini tidak, karena saya bisa membedakan itu mana karakter anak yang sudah paham betul dan anak yang masih tingkat pemahamannya masih kurang. Ya, berarti Bu Isna di sana sudah melakukan berdiferensiasi konten ya. Nah, untuk kontennya kemarin apakah dalam pemilihan bahan ajarnya mengalami kesulitan atau gimana Bu Isna? Selama ini tidak, karena saya menggunakan buku bahan ajar yang sudah disediakan dan juga referensi-referensi dari internet yang ada. Ya. Apakah topik yang dibahas setelah observasi kelas kemarin itu sudah maksimal? Rupanya belum, cuman saya ingin bersikap semua murid sesuai dengan harapan saya dan mampu memahami materi yang saya sampaikan. Iya. Terus apakah perlu instruksi untuk lebih detail lagi kepada setiap kelompok agar nantinya dapat lebih dicerna lagi? Iya, perlu. Baik. Terus untuk catatan lainnya terkait proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah Bu Isna menghadapi murid dengan kemampuan murid yang berbeda-beda itu akan lebih sulit lagi untuk materi ke depannya? Menurut saya tidak, karena selama anak itu bisa kemampuan menampingi murid berdiskusi dan gaya belajar masing-masing, lalu saya bisa membedakan mana murid yang sudah bisa atau yang belum bisa ya berdiferensiasi itu tadi. Baiklah, untuk kesannya Bu Isna sudah ada penampakannya untuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus untuk bagaimana Bu Isna penyampaian materi secara intelektual sudah terlihat, namun perlu ada perbaikan. Mungkin masih bisa diperbaiki dan untuk pembelajaran selanjutnya Bu Isna akan lebih baik lagi. Mungkin itu percakapan pasca observasi yang telah kita laksanakan, dan saran saya lebih baik untuk kedepannya lagi Bu Isna bisa merefleksikan lagi apa yang telah dilaksanakan dalam pertemuan kelas. Terima kasih Bu Isna. Bu, Iya. kembalikan lagi ke Bu Yoris.
Jadi alhamdulillah sudah melakukan pasca observasi ya, pasca observasi tadi area pengembangannya sudah disampaikan ya sama Bu Isma. Dan mungkin sebelumnya pembelajaran diferensiasi itu sebelumnya sudah disampaikan ya. Jadi semua yang ada di PGP mungkin Bu Irma sudah mengimbaskan ya ke rekan sejawat sehingga proses observasi sekarang yang sudah dilakukan berjalan dengan lancar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi walaupun bukan dari guru penggerak tapi sudah bisa mengimplementasikan ya di dalam pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Isna ya, semoga sukses. Amin. Masih muda ya. Terus berkarya dan semoga pengalaman tentang supervisi akademik